Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mengundang kami untuk mengikuti perjamuan yang indah, yang mulia, yang luhur. Tapi kami tidak sadar bahwa undanganmu itu sangat berharga. Ada banyak rasionalisasi, ada banyak alasan untuk tidak hadir dalam undangan itu. Berikan kami kepekaan untuk mendengarkan undanganmu dan menjawab ya. Seperti Bunda Maria, Santo Yosef, dan para kudus lainnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus memberikan perumpamaan bahwa kalau kerajaan Allah datang, itu seumpama perjamuan. Tuhan mengadakan perjamuan nikah yang begitu bagus. Dan perjamuan itu sudah disebarkan kepada orang-orang tertentu. Tetapi ternyata undangan itu tidak ditanggapi karena berbagai macam alasan. Lalu Tuhan menyebarkan undangan kepada siapa saja untuk datang. Dan kalau Tuhan juga marah ketika yang diundang itu tidak berpakaian yang bagus, yang layak, yang pantas. Lalu karena marahnya maka yang diundang itu yang tidak berpakaian pantas itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan Yesus mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, gambaran lukisan tentang kerajaan Allah seperti perjamuan nikah besar bagi kita mungkin sulit kita fahami, sulit kita mengerti apa sebetulnya makna dari simbolisme perumpamaan ini. Dan banyak kali kita mengatakan bahwa Ekaristi adalah undangan perjamuan, ya, Ekaristi adalah perjamuan. Perjamuan perjumpaan dengan Tuhan yang dekat. Kita diberi makanan yang terindah, yang mulia, yang luhur dari atas. Tetapi bisa benar, bisa tidak. Ya, betul. Bukan bisa benar atau tidak, tapi betul bahwa Ekaristi adalah suatu perjamuan. Suatu perjamuan, suatu makanan yang paling indah. Tapi mungkin karena kita sudah terbiasa, sudah rutinitas, maka sebagai undangan itu menjadi sesuatu yang mungkin ya hanya karena kebiasaan, kewajiban. Belum lagi suatu kehendak, kerinduan, suatu rahmat yang ingin diresapi, didatangi, yang ingin dihayati, yang ingin dijawab dengan penuh syukur. Ya. Memang Tuhan telah memberi undangan, tetapi secara objektif, tapi secara subjektif di bagian kita harus menjawabnya. Melihat bahwa Ekaristi suatu undangan dari Tuhan adalah suatu yang dijawab secara pribadi. Tentu sebagai imam saya juga merasakan suatu perjuangan, pergulatan, karena setiap hari semenjak di seminari menengah berpuluh tahun. Dan bukan gampang, bukan mudah untuk menghayati. Banyak kali terkantuk-kantuk, tertidur, dan seterusnya. Menjadi rutinitas yang harus kita katakan memang bukan yang gampang. Tetapi memang kemudian setelah kita lebih menyadari, lebih dalam, lebih menghayati, lebih serius, ya, dengan membaca kitab suci sebelumnya, dengan permenungan, dengan lebih dulu membaca, merenungkan, menghayati, disiapkan, datang ke gereja tidak sekedar datang, tapi mengalami kehadiran Tuhan di dalam seluruh Ekaristi. Jadi Ekaristi menjadi makanan yang paling indah, yang tak dapat digantikan oleh apapun. Ada rasa hormat, ada rasa kagum, ada rasa ada rasa gembira.
Nah, jadi saya mau mengatakan dua unsur ini harus kita sadari dengan baik. Unsur pertama adalah objektivitas, bahwa Tuhan suka atau tidak suka, senang dan tidak senang, memberikan karunia yang begitu berharga pada kita. Memberikan rahmat yang begitu indah kepada kita. Dia memberikan kepada kita putranya sendiri untuk masuk di dalam seluruh diri kita. Nah, sebagai orang Katolik maka kita wajib untuk berusaha secara pribadi, ya, berusaha memasuki misteri ini, yang karena ini misteri maka dibutuhkan rahmat. Ya, Tuhan bantu aku untuk menyelami dan memasuki misteri Ekaristi sebagai undanganmu untuk supaya saya mengalami kehadiranmu dan saya membagikan kehadiran itu kepada orang lain. Mungkin dalam tahap seperti ini kita perhatikan, ya, saya tidak mau beranjak lebih dalam, ya, tapi ada sesuatu yang mau dikatakan oleh Yesus. Mungkin kita datang ke gereja dan tentu dengan pakaian yang pantas dan normal, benar. Tapi pakaian itu bisa dalam arti adalah keutamaan-keutamaan. Jadi dengan kata lain, dari sisi kita manusia, Ekaristi harus dibarengi dengan keutamaan-keutamaan, kebajikan-kebajikan dalam diri kita yang harus tumbuh dan berkembang. Jadi bukan hanya bahwa kemudian kita mengikuti, bukan hanya bahwa kita secara rutin sebagai suatu liturgi yang harus diwajibkan, tetapi adalah suatu perjumpaan dengan Sang Raja dalam perjamuan di mana orang bisa berjumpa dengan Raja, dengan Allah, ya, dengan memakai pakaian batin yang layak dan pantas. Adalah berjuang juga untuk membuat diriku menjadi pantas dan layak berjumpa dengan orang atau seorang pribadi yang sangat berharga, yaitu Tuhan sendiri. Jadi inilah saya kira kunci dari kenapa Ekaristi itu bisa sungguh bermakna, bisa sungguh berbuah, bisa sungguh indah, mulia, ketika kita tahu bahwa panggilan kita untuk datang kepada Tuhan harus dibarengi dengan keutamaan-keutamaan yang wajib kita miliki. Keutamaan kerendahan hati, keutamaan keheningan, keutamaan untuk meluangkan waktu membaca kitab suci, keutamaan untuk hening diam di hadapan Allah, keutamaan untuk tidak hanya dari sisiku saja, tapi dari sisi mendengarkan Tuhan yang berbicara kepadaku secara pribadi, secara personal. Nah, ini saya kira bagaimana membuat Ekaristi itu menjadi suatu perjumpaan personal, tapi juga perjumpaan personal yang membawa saya untuk membagikan kepada orang lain. Jadi Ekaristi bukan hanya narsisistik, hanya untukku, untuk hidupku, itu benar, tetapi harus dibagikan seperti roti yang dipecah-pecah kepada orang lain. Semoga Ekaristi sebagai suatu undangan, ya, terlebih di zaman saat ini, di saat sekarang ini, di mana orang sudah terbiasa dengan online, seolah-olah ya online dan tidak online, online dan offline, online dengan hadir ke gereja, sesuatu yang sama. Dan ini suatu bahaya juga. Maka marilah kita berusaha sedemikian rupa sehingga Ekaristi tidak lagi cukup hanya online, tetapi juga harus ada secara pribadi, personal, ada tanda, ada kehadiran, ada sakramen yang saya terima dalam rupa roti, ya, anggur, yang saya terima dengan kebersamaan bersama orang lain, ada pastur, ada bersama, ada suatu komunikasi, dialog yang dalam. Ya, meskipun kita tahu dalam keterbatasan. Jadi online itu hanya karena emergency. Sekali lagi, online hanya karena emergency, ya. Nah, sementara emergency ini sudah mulai dilepas, mulai disingkirkan, maka kita wajib, ya, untuk pergi ke gereja sekali lagi, tetapi harus dibarengi dengan keutamaan, kebajikan, pakaian yang indah dan pantas dan layak. Jadi saudaraku terkasih, semoga kita semua berusaha menunjukkan diri sebagai pribadi, sebagai manusia yang berkepribadian, yang berkeutamaan, dan semakin mendekat kepada Dia dalam suatu perjumpaan, suatu relasi personal. Ketika kita berada di dekat Tuhan, berarti itu juga
kita layak dan pantas untuk bergaul dengan dia, bukan karena pakaian luar, tapi pakaian batin. Tuhan mengundang kita, Tuhan memilih kita karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Ya, maka kita butuh bantuan Roh Kudus supaya perjumpaan kita dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sungguh harus diperjuangkan. Dalam tanda petik kita harus membayar harga. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, kalau ingin kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya harus membayar harga yang harus saya bayar, yaitu dengan mempersiapkan bacaan, mempersiapkan hidup kita, hidup batin, fokus, konsentrasi, keheningan, diam, dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Semoga undangan Tuhan ini menjadi undangan yang menjadi tanda bahwa kita berjuang, kita berusaha, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada Anda dan saya dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.